Saya rekam dulu, layarnya kelihatan? Lihat, Pak. Sip. Oke, saya akan sampaikan secara singkat sebelum nanti kita membahas beberapa hasil kerjaan teman-teman kemarin ya. Mohon izin tadi yang udah ngirim ada Sandi, ada Askal, kemudian ada siapa Apian ya. Nah, yang tadi udah ngirim ke saya, kita coba lihat. Nggak apa-apa kan ya dibahas. Ini dosen kalau nggak punya bahan kayak gini. Nanti kita coba sampaikan beberapa hal terkait dengan hasil kerjaan kemarin yang mungkin nanti malah saya minta itu jadi tugas. Gitu. Oke, jadi untuk minggu ini harusnya saya sampaikan mengenai modul tentang analisis spasial. Sebenarnya saya sudah siapkan di sini, gitu. Tapi ya mohon maaf sekali, benar-benar saya nggak sempat untuk bikin modul dan lain-lain. Jadi ya udah, jadi cepat saya siapkan satu slide seperti ini. Dan sebenarnya ini pun nggak harus saya siapkan modul karena mata kuliah ini nggak ada praktikumnya sebenarnya. Mata kuliah ini semuanya teori. Tapi kalau saya lepas ya kemarin kami sempat diskusi ya saya dan Pak Cecep. Ini baru pertama kali dilakukan di geodesi, ada mata kuliah pemrograman spasial, nggak ada praktikumnya gitu kan. Nanti kalau saya hanya ngasih teori ya gimana teman-teman mau bisa gitu kan. Jadi kami berusaha agar selalu tiap minggu ada modul. Seandainya nanti modulnya nggak tersedia minggu ini, kami usahakan nanti di akhir kuliah ya, di akhir semester itu modul udah bisa dilengkapi. Ya karena di pertemuan-pertemuan yang ada di belakang itu sebagian besar sudah ada dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya sempat kami berikan di luar gitu. Nah, minggu ini saya bahas ini. Saya pengen bahas ini ya, ada modul-modul analisis spasial yang bisa kita gunakan pada Python. Jadi begini, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang GeoPandas. GeoPandas itu kemarin minggu sebelumnya kita bahas tentang Pandas. Jadi ada Pandas yang dipakai untuk keperluan data science ya. Buat teman-teman yang sudah nyoba, makasih. Dan mungkin merasakan ya gimana caranya, gimana rasanya jadi seorang data scientist. Ternyata asik. Ternyata ketika kita mengolah data itu, wah ini bisa diotak-atik nih. Nah itu kan sedikit berbeda ya, barangkali mungkin malah berbeda sekali dengan apa yang sudah kalian rasakan di mata kuliah sistem informasi geografis. Karena apa? Karena kalian punya kebebasan untuk ngotak-atik data. Ya, pertanyaannya satu gitu kan, tapi caranya banyak. Ada banyak jalan untuk menyelesaikan pertanyaan itu. Nah itulah data science itu. Mungkin kalian perlu istilahnya wrangling ya, mengkonversi datanya, kemudian baris jadi kolom, kolom jadi baris ya kan, kemarin dengan Pandas. Kemudian kalian mungkin perlu melakukan transformasi geospasial, ya, transformasi datum dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar pekerjaan yang ya bagi saya kayak detektif. Kalian nyari kesimpulan atau jawaban dari satu pertanyaan dari data-data yang tersedia. Gimana caranya? Pokoknya dari data itu kalian olah, kalian otak-atik sampai jadi satu kesimpulan baru. Nah, kalau kemarin kita hanya bahas mengenai GeoPandas. GeoPandas itu seperti yang saya sampaikan di video yang sudah saya rekam di Elok. Ya, nanti juga rekamannya akan saya upload ke Elok. GeoPandas punya kemampuan untuk menambah satu kolom geometri. Jadi Pandas plus geospasial. Ada geospasialnya di situ. Yang geospasial itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Kemarin kita lihat kita bisa mencari kesimpulan desa mana yang penduduknya paling banyak nge-tweet. Nah itu ternyata bisa kita gunakan dengan menggunakan GeoPandas. Nah tapi ternyata gini, kalau saya boleh cerita kenapa saya milih Python ya, karena ekosistem Python dibandingkan dengan R, ekosistem geospasialnya luar biasa padat, banyak sekali analisis geospasial yang tersedia di Python. Salah satunya berkat jasa GeoPandas. Jadi R juga punya ekosistem analisis geospasial yang banyak. Tetapi di Python lebih banyak lagi, lebih banyak dan lebih kompleksnya. Beberapa akan saya tunjukkan di presentasi ini. Dan ini kalau nanti teman-teman mau nyoba sendiri, beberapa modul yang saya sebutkan, saya nggak menyebutkan contoh detail ya, skripnya nanti mungkin saya berikan aja link-linknya untuk teman-teman belajar sendiri. Mohon maaf saya nggak sempat, nanti tak siapkan insya Allah, karena besok Kamis saya harus presentasi ke Jakarta, ya, aplikasi yang saya bikin, di benar-benar deadline bisa-bisa. Nah, jadi ini ada install dependensi ya, kita kemarin menggunakan Anaconda, di situ ada PySal, OSMNX, Volume, PyTex. Meskipun ada yang lain yang nanti akan saya sebutkan. Nah,
cara installnya seperti ini, Conda install bla bla bla. Nah, ini juga alasan kenapa saya pakai Jupyter Notebook dan bukan Google Colab, ya, karena kalau di Google Colab ini ada dependensi yang banyak dan berbeda-beda, dan ini kalian nggak bisa lakukan instalasi semacam ini, susah, installnya aja susah. Jadi makanya saya pilih Jupyter Notebook, di mana teman-teman bisa nge-explore sendiri. Nah, kalau masih ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di ini ya, di slide atau di PowerPoint. Oke. Yang pertama saya sampaikan tentang Paisal. Ini modulnya bahasa Indonesia sekali, Paisal. Nama Indonesia. Nah, Paisal ini adalah modul untuk analisis spasial statistik, atau istilah kerennya adalah geostatistik. Geostatistical analysis. Di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, barangkali teman-teman belum dapat materi mengenai analisis spasial ya secara detail. Nah, makanya saya kenalkan beberapa modulnya dulu. Nanti kalau misalnya kalian ngambil mata kuliah SIG terapan, mungkin kalian akan ketemu itu. Jadi yang namanya analisis spasial itu nggak hanya kalian melakukan buffer, kemudian kalian menentukan misalnya setelah buffer diintersect, kemudian dari data-data ini dilakukan query, ya, query atribut atau lokasi. Bukan hanya itu, ya. Ada analisis spasial yang sangat banyak dan kompleks. Nah, misalnya kalau kalian pernah dengar hukum Tobler, ada yang pernah dengar hukum Tobler? Saya pernah sampaikan kayaknya di salah satu kuliah. Apa itu hukum Tobler? Nggak ada yang tahu. Ya, ini teman-teman geografi yang paham sekali. Bentar, ada di chat. Sorry ya, saya sambil ngurus yang lain. Betul, Adrian. Jadi hukum Tobler itu bunyinya gini, segala sesuatu itu saling terhubung satu dengan yang lain. Everything is connected, related to everything else. Segala sesuatu itu saling berhubungan. Apapun, ya kan? Kayak hukum Newton, segala sesuatu itu saling berhubungan. Hukum Newton, hukum Tobler bunyinya begitu. Tetapi ya, akan tetapi sesuatu yang dekat itu memiliki hubungan yang lebih kuat. Itu hukum Tobler. Ya. Segala sesuatu itu saling berhubungan, tetapi yang dekat itu memiliki hubungan yang lebih kuat. Nah, saya sering nyebut hukum ini sebagai hukum putus LDR. Jadi kalau LDR kan jauh, ya, artinya hubungannya nggak kuat, jadi bakalan kalah sama yang dekat. Hati-hati. Nah, jadi hukum Tobler ini kemudian menurunkan banyak analisis spasial di bawahnya. Apa contohnya? Contohnya gini. Di sini ada tulisan di situ spatial regression, autocorrelation, aksesibilitas dan lain-lain. Apa maksudnya? Maksudnya ini berangkat dari statistik, berangkat dari analisis statistik. Seandainya di satu kota Jogja kemarin dari data Twitter yang teman-teman download untuk latihan, ada data Twitter, kemudian data Twitter itu menyebutkan kejadian kejahatan misalnya, ada tawuran, ada pembunuhan misalnya, kemudian ada pencurian, ada apa. Kalian bisa ekstrak data-data itu, kemudian kalian cari korelasinya. Korelasi itu apa sih? Misalnya gini, ternyata di daerah Bantul Selatan misalnya, atau di daerah Ring Road Selatan, itu sering terjadi kejahatan pada bulan-bulan Agustus misalnya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kejadiannya lebih tinggi, korelasinya tinggi. Nah, apakah itu karena mungkin penerangannya kurang, atau mungkin karena memang di situ adalah banyak sarang pencuri misalnya, atau mungkin di situ kurang kantor polisi. Nah, ini contoh analisis spasial statistik, ya. Analisis statistik yang dilakukan berdasarkan hubungan spasial. Nanti kita lihat contoh yang lain. Jadi Paisal ini adalah modul yang berguna untuk melakukan analisis macam ini. Nah, di situ saya sebut ada namanya ESDA, Exploratory Spatial Data Analysis. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kita melibatkan antara analisis spasial yang kita lakukan dengan visualisasi statistik. Jadi nanti ada statistik deterministik, ada statistik stokastik. Ini Pak Cacap yang paham sekali. Jadi nanti kalian beruntung, nanti setelah meet nanti kalian ketemu ESDA yang ngasih materi Pak Cacap. Pak Cacap. ESDA ini nanti kita bahas lebih detail ya di pertemuan ke-8 atau ke-9, saya lupa. Tetapi intinya ya dari ESDA itu kita bisa mengeksplor benar-benar ya sebuah data, ya misalnya kita punya data tadi sebaran kejadian kejahatan di Kota Sleman misalnya. Kita benar-benar bisa mengeksplor data itu dan hubungan antar data. Apakah kejadian yang satu itu saling terkait dengan yang lain.
clusteringnya seperti apa dan seterusnya. Nah itu adalah guna dari PySal ini. Nah ini contohnya, ini ada HH, high, LH, low, high, ya, LL, HL. Ini maksudnya apa? P value ini probabilitas. Jadi contohnya kita bisa mencari ya, ternyata ada kaitan, ya, ada kaitan yang signifikan pada kejadian pembunuhan di Amerika ini. Nah, di negara-negara bagian di Amerika pada tahun 90 ada datanya. Kemudian ini dibuat untuk analisis dengan menggunakan PySal ini dan kemudian hasilnya seperti ini. Wah, kesimpulannya adalah ternyata dari kejadian pembunuhan tersebut ada probabilitas yang cukup tinggi, high. Saya juga nggak terlalu paham ini sebenarnya. Saya lemah di matematika. Nanti kalian tanya Pak Cacep maksudnya apa. Karena data science itu isinya matematika semua. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang dapat dijawab dengan PySal. Misalnya gini, bagaimana distribusi kejadian gempa bumi di dunia? Kita punya data kejadian gempa bumi, kemudian kita pengen melihat distribusi gempa-gempa besar itu terjadi di mana saja. Nah, apakah ada hubungan antar kejadian gempa? Misalnya sekali terjadi gempa besar, apakah kemudian pernah atau akan terjadi lagi misalnya kejadian gempa di daerah tersebut. Nah, ini contoh analisis spasial. Dan ini kerjaan kita juga. Kemudian ada pola misalnya, pattern. Kita mengidentifikasi spasial pattern, pola-pola kejadian spasial. Sorry, sambil lancar. Ya, sorry, saya ngajar di musola. Ya, misalnya ada tadi kejadian kecelakaan. Gimana karakteristik dari kejadian-kejadian itu? Apakah misalnya kecelakaan motor itu terjadi di satu daerah yang kurang lebih sama, cluster istilahnya. Ada satu kejadian yang mengumpul, yang memiliki pola tertentu. Nah, itu bisa kita pelajari dengan menggunakan modul ini. Kemudian ini, nah misalnya yang lagi in sekarang, di mana saja terjadi hotspot kasus COVID. Ada kata kunci di situ hotspot. Ya, di mana kasus-kasus yang di situ meledak misalnya. Ada satu klaster kasus, ada sekolah misalnya, jangan sampai ya, ada kasus di kampus misalnya terjadi ledakan COVID. Nah, di mana saja hotspotnya? Itu bisa kita identifikasi kalau kita punya data spasial dan data temporalnya. Nah, kemudian bagaimana pengelompokan? Klasternya di mana saja? Klasternya di mana saja? Bagaimana hubungan antar kasus? Jadi ini kita membicarakan data spasio-temporal, data spasial dan waktu. Kalau yang selama ini kalian pelajari kan kalian mengukur dengan TS. Nah, kalian cuma dapat data XY doang. Pada saat itu udah berhenti. Tapi kalau misalnya kita punya data seperti gempa bumi, kan ada tanggalnya, ada waktunya. Nah, kemarin saya udah kenalkan sedikit tentang data spasio-temporal dengan kalian ngolah data Twitter itu. Kan saya minta untuk mengurutkan berdasarkan waktu. Nah, itu data spasio-temporal, ada spasialnya, ada temporalnya, ada waktunya. Dan itu bisa dianalisis macam-macam. Banyak sekali pertanyaan bisa kita jawab dengan kita mengidentifikasi data-data yang ada di semacam itu. Bayangkan kita bisa menganalisis tren tadi kejahatan dengan data Twitter. Ya, kemudian misalnya kita bisa mengidentifikasi, ambil aja dari Twitter ya tentang misalnya apa yang trending, main game misalnya. Kita, ternyata di Jogja sebelah sini misalnya warganya suka main game ini, atau mereka membicarakan apa atau apa. Jadi ini analisis yang cukup kompleks yang bisa dilakukan dengan PySal ini. Nah, kemudian yang kedua ada modul namanya OSM-NX. Modul ini untuk analisis jaringan. Apa itu analisis jaringan? Ya, ini dua modul ini saya akan cerita agak banyak, tapi yang lain nanti dikit-dikit aja. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang analisis yang disebut sebagai analisis burung. Kalau di SIG itu kalian belajar mengenai analisis yang disebut dengan nama analisis burung terbang. Apa maksudnya? Kalau kalian ngebuffer, ya, buffer misalnya berapa jarak dari sebuah minimarket ke ya anggap aja ke kantor pemerintahan misalnya. Berapa jaraknya? Kalian lakukan buffer. Buffer itu analisis burung terbang. Kenapa burung terbang? Dari si minimarket ke kantor pemerintahan, kalian anggap itu tidak ada hambatan apapun. Burung bisa terbang dalam garis lurus, ya, nggak ada hambatan apapun, ya, seolah-olah nggak ada jalannya. Nah, makanya di dalam GIS itu ada namanya analisis jaringan atau network analysis. Nah, OSM-NX ini fungsinya adalah untuk itu. Di sini ada beberapa istilah nih, ada shortest route, ya, rute terpendek ini yang selalu kalian pakai kalau kalian buka Google Map. Di Google Map kalian nyari waktu lokasi
terpendek misalnya kemana ke abnormal, misalnya saya lagi di abnormal. Nah, itu namanya shortest route. Ya, shortest route beda dengan fastest route. Ya, shortest route itu rute terpendek berdasarkan jaringan jalan. Fastest route itu yang paling cepat. Ya, cepat belum tentu yang paling, pendek belum tentu yang paling cepat. Kemudian ada isochron travel time, nanti saya tunjukin, dan ada map matching dan lain sebagainya. Dan ini bisa sesuai namanya, dia bisa download data dari OpenStreetMap. Jadi kalian nggak perlu punya data, kalian udah bisa analisis. Tuh. Kalian nggak perlu punya data, tinggal download data dari OSM. Jakarta misalnya itu lengkap sekali. Kalian bisa gunakan untuk analisis. Ini contohnya shortest route. Ya. Jadi mana jalur terpendek. Jadi analisis yang sangat menarik. Dan saya pengen cerita tentang ini kapan-kapan. Tentang Dijkstra misalnya. Tentang Astar dan lain sebagainya. Sayangnya saya nggak ngajar mata kuliah itu. Ya, nanti kalian temuin ini di mata kuliah Siktrapat. Nah kemudian ini ada namanya aksesibilitas. Contoh gini. Kalian nanti KKN. Kemudian kalian pengen nyari warga yang ada di Pulau Rote misalnya. Sekarang saya lagi analisis Pulau Rote. Warga yang ada di Pulau Rote itu seberapa jauh, ya, seberapa aksesibel mereka terhadap air misalnya, terhadap air, sumber air. Ya, seberapa gampang mereka dapat air. Istilah gampang dan tidak gampang itu kan dihitung dari jaringan jalan. Kalau ada akses jalannya ke situ, maka dia akan mudah. Tapi kalau akses jalannya ada tapi jauh, kan berarti nggak mudah juga. Ya kan? Akses jalannya ada tapi ternyata naik gunung, berarti nggak mudah. Nah inilah analisis aksesibilitas. Jadi kalian bisa analisis sangat detail dari data jaringan jalan. Kalau jalannya naik atau jalannya turun atau jalannya kemudian kelas jalannya termasuk yang susah dilewati, maka hambatannya semakin besar. Jadi tidak aksesibel. Nah ini namanya aksesibilitas. Makanya kalau kalian dengar di berita, ada analisis ya ternyata penduduk di NTT misalnya kemarin teman saya sempat menganalisis di NTT, penduduk di NTT kesulitan akses air. Buktinya apa? Buktinya peta aksesibilitas ini. Kemudian ada namanya travel time. Jadi kalau tadi saya bilang buffer itu nggak ideal. Buffer itu adalah analisis untuk awalan saja, nggak cocok untuk analisis beneran. Kenapa? Karena faktanya misalnya kita dari satu titik di sini ya, kita mau bilang 100 meter, ya belum tentu dalam 100 meter itu orang bisa jalan dengan mudah. Makanya istilahnya sering disebut dengan nama travel time yang lebih cocok. Kita ingin menganalisis dari satu titik dalam waktu 15 menit, saya jalan kaki dari titik ini, itu saya sampai mana saja. Nah, itu bisa dilakukan dengan OSM-NX dengan mudah, cukup satu baris. Nah, contohnya ini, di mana lokasi rumah sakit yang dapat dijangkau paling cepat untuk kasus kecelakaan di Yogyakarta. Misalnya saya kecelakaan depan Fakultas Teknik. Kira-kira rumah sakit yang paling cepat yang bisa menjangkau saya di mana? Oh, Sarjito. Berdasarkan apa? Berdasarkan jaringan jalan kan. Belum tentu misalnya saya kecelakaan di mana misalnya di depan itu XX1 misalnya, di depan XX1. Di situ jaringan jalannya itu satu arah. Jaringan jalannya satu arah, saya nggak bisa putar balik. Nah, jadi rumah sakit mana yang paling cepat yang bisa saya jangkau? Oh, ternyata di Bethesda. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat sebuah analisis terkait dengan jaringan. Nah, jika ada kebakaran di lokasi X, mana stasiun pemadam kebakaran yang paling cepat bisa sampai? Yang dekat belum tentu yang cepat. Nah, kalau misalnya kita pengen analisis ini teman-teman tata ruang ini yang senang ya. Kita punya satu halte bus, misalnya kita pengen bikin TOD istilahnya Transit Oriented Development. Nah, saya pengen bangun minimarket di sekitar halte bus. Nah, tapi syaratnya ya orang kalau turun dari halte itu nggak jalan kaki lebih dari 10 menit. Kalau udah jalan kaki 10 menit udah capek gitu kan. Nah, maka di mana sebaiknya diletakkan? Nah, ini menempatkan 10 menitnya itu dengan OSM-NX ini. Kemudian yang ketiga ada Rastrio, intinya ini untuk analisis raster. Kalian bisa gunakan dia untuk mengolah data citra, misalnya ini data dari Landsat. Ini nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah PCD, jadi saya nggak bahas di sini. Nah ini contoh-contohnya, ya, bagaimana klasifikasi penggunaan lahan dan seterusnya. Kemudian ada namanya Moving Panda, ini unik sekali, jadi ini benar-benar untuk analisis data spasio-temporal. Ya, yang disebut dengan nama analisis trajektori. Saya pengen ini, saya berikan modul-modul ini untuk gambaran teman-teman ya bahwa ternyata geodesi itu punya cakupan yang luas untuk menganalisis data. Seandainya kita punya data GPS, GPS-nya dipasang di bus atau di mobil, maka kita bisa analisis busnya itu berhenti di mana saja.
busnya itu berhenti di mana saja. Kemudian misalnya kita punya hewan, misalnya teman-teman yang di kehutanan atau di peternakan pakai enggak ya? Misalnya ada ikan paus dipasangi GPS, kita bisa tentukan berapa lama dia berhenti di satu titik. Ya, itu kita tentukan, oh itu adalah tempat makannya si ikan paus. Bagaimana tren pergerakan kapal di seluruh dunia dan seterusnya. Nah, ini contoh analisis dengan trajektori ya, atau data spatiotemporal. Kemudian ada namanya volume, ini bisa dipakai untuk visualisasi. Jadi kalau nanti kalian belajar SIG berbasis web, di situ ada leaflet untuk menampilkan WebGIS. Nah ini kalau di Python itu namanya volume. Ada DGL untuk menampilkan visualisasi 3D. Ya gampangannya DGL ini bisa dipakai untuk menampilkan seperti ini. Kalian sudah melakukan analisis, kemudian wah ternyata kalau hanya 2 dimensi kurang, maka kalian bisa tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Misalnya untuk mengidentifikasi tadi spatial autocorrelation. Kemudian jangan lupa ada namanya PyProj ya, untuk menghandle sistem proyeksi. Nah ini sebenarnya sudah kita pakai kemarin ketika kita menggunakan Kidal. Nah, di belakang layar dia menggunakan PyProj ini. Nah ini ada beberapa package lain, ada GEMap. Nanti ini juga akan kalian bahas di mata kuliah PCD. Ada Whitebox Tools, ada Kartopi, ada PyKikis, dan ArcPy. Ya, semuanya nggak akan kita bahas di mata kuliah ini, kecuali PyKikis. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam tentang PyKikis dan bagaimana membuat plugin di QGIS. Nah, ingat tugas-tugas yang ada di ELO itu belum saya fixkan, kecuali saya bilang itu tugas. Jadi mata kuliah ELO ini, yang ada di ELO itu, ini juga dipakai untuk MOOC. Saya lupa menyampaikan. MOOC itu ada mahasiswa lain, misalnya dari kampus lain, atau ya siapapun yang di luar sana pengen belajar tentang pemrograman spasial, mereka bisa ikut kuliah ini melalui ELO. Jadi ini nggak eksklusif buat kalian. Materinya juga bisa dipelajari oleh siapa saja. Oke, jadi itu barangkali ya dari saya. Mohon maaf untuk waktunya. Pak, itu kan modulnya banyak banget. Cara kita tahu modul yang kita butuhkan bagaimana? Gimana kamu tahu kalau kamu butuh pacarmu? Bisa. Enggak. Jadi pertama kebutuhannya apa? Kalau misalnya kita pengen melakukan analisis spasial terkait dengan jaringan, ya, tinggal searching aja sebenarnya. Dan bukan hanya OSMNX, ada yang lain. Ada Network X misalnya untuk analisis jaringan. Jadi memang karena kalian mungkin masih pertengahan lah ya di geodesi ya, belum sampai ke lanjut semester yang jauh. Barangkali bayangan kalian tentang geodesi itu ya pokoknya akuisisi data, wah itu enggak juga. Padahal ternyata proses bisnis kita itu sampai ke analisis, dan di analisis inilah ya kalian akan banyak belajar ya tentang modul-modul, tentang peralatan yang ternyata itu sangat kompleks. Bagaimana cara kita tahu? Dari pengalaman, dari belajar. Makanya ini saya kasih tahu. Gitu. Oke, untuk pertanyaannya nggak banyak. Ada lagi? Oh ada. Kenapa saya install GeoPanda lewat Jupyter selalu gagal? Sebentar, saya lihat dulu. Nggak kelihatan. Oke. Jadi ini yang sempat saya sampaikan dulu di awal. Kenapa kita menggunakan environment? Kenapa kita perlu membuat environment? Di sini ada, ya meskipun saya nggak tahu kalau nggak ini langsung ya, ada konflik incompatible package. Artinya apa? Artinya gini, mungkin ya sebelum penanya ini install GeoPandas, mungkin kemarin sempat install satu package lain yang ternyata nggak kompatibel dengan GeoPandas. Nah, paling aman kalau misalnya malas nyari package mana yang saling bentrok, paling aman ini aja, bikin environment baru, coba bikin environment baru. Kalau kemarin kan kita bikin namanya Python 38 itu, kemudian bikin satu environment baru ya, dari situ kalian gunakan untuk menginstal GeoPandas. Jadi install GeoPandas di situ, dan ini pastikan ya, ketika kita install juga seandainya ketemu error semacam ini, gunakan ini
C. Conda Forge. Untuk memastikan bahwa dia diinstal dari satu package yang sama, yaitu dari Conda Forge yang kemarin saya bilang repositorinya Anaconda itu namanya Conda Forge. Jadi biar sama, lebih enak kalau ininya seperti ini. Sebenarnya ada trik lain nanti yang bisa dipakai, tapi saya kira terlalu teknis, nggak usah lah. Nah, intinya kalian ini aja, kalian install aja di satu modul tersendiri. Nah, itu barangkali ya, nggak ada pertanyaan lagi. Saya pengen nunjukin bahwa teman-teman sebagian ada yang udah ngupload kerjaannya, ngirim kerjaannya ke saya juga udah lihat tadi hasil kerjaannya teman-teman bagus sekali. Dari apa yang kita ini kan minggu lalu, kita bahas minggu lalu. Kita coba buka ya. Nggak apa-apa kan, Sandia sekarang. Lagi sudah saya upload juga kan. Nah, ini beberapa contoh analisis dengan OSM-NX. Sebenarnya ada banyak di internet, kalian tinggal searching aja. Dan ini misalnya, kita bisa nyari analisis. Wah, skripnya kok panjang lah. Panjangnya cuma kayak gini doang. Dev, matplot, bla bla bla. Nggak panjang. Pendek. Taruh mana ya? Sorry, saya lupa. Oh, ini. Oh, kurang satu. Barangkali ada pertanyaan? Punya Adrian belum tak masukin. Silakan kalau mau nanya langsung, boleh. Gak ada. Oke, kita lihat hasil kerjanya teman-teman kemarin dari pertanyaan saya untuk mengingatkan barangkali buat yang lupa ya. Ini soalnya ada 5 soal yang kemarin saya berikan. Yang pertama, tampilkan histogram untuk jumlah fasum berupa fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan Sleman. Ya, hasilnya hanya satu histogram. Jadi maunya sebenarnya dari pertanyaan ini, maunya sebenarnya dari pertanyaan ini adalah di kecamatan X itu jumlah fasumnya berapa? Ya, jumlah kesehatannya, fasilitas kesehatan berupa fasum berupa fasilitas kesehatannya berapa gitu. Nah, kemudian caranya gimana ya? Caranya berarti nanti ini kalian lakukan di solve karena data yang saya berikan itu adalah data batas desa. Nanti kita lihat jawaban dari teman-teman. Kemudian yang kedua, berapa jumlah fasum di kawasan rawan bencana Merapi? Gampang, ya tinggal cari kawasan rawan bencana Merapi, kemudian ambil fasum yang ada di situ di spasial intersect ya, spasial query spasial berdasarkan lokasi dari kawasan rawan bencana Merapi. Sudah ada contohnya di atas. Gambarkan pada sebuah plot, tinggal di plotting. Berapa jarak antara kantor pemerintahan yang satu dengan yang lain? Nah, ini agak mikir. Karena kalau menggunakan fungsi distance itu mungkin hanya satu titik ya ke titik yang lain, ke semua titik yang lain. Gimana kalau antara semua titik ya? Titik ini dengan antara titik yang lain. Nanti kalau kurang jelas kita coba bahas lebih lanjut. Nah, ruas jalan paling panjang di Sleman melewati desa apa? Nah, pertanyaan seperti ini kalau kalian nanti terjun ke dunia analisis spasial ya atau ke pembangunan aplikasi, ini namanya business requirement ya atau business rule atau enterprise rule. Jadi nanti kita belajar di mata kuliah analisis berbasis web ada langkah-langkah untuk kalau misalnya kita ketemu klien nanyakan suatu hal, saya minta tolong dibuatkan analisis ini ya atau minta dibuatkan sistem informasi ini. Nah, itu namanya business requirement. Nah, pertanyaan seperti ini adalah sebuah business rule, ya enterprise rule atau business requirement. Yang dari pertanyaan ini, ketika ini ditanyakan, kalian harus sudah punya gambaran nanti cara menyelesaikannya gimana. Ruas jalan paling panjang, oh berarti saya nyari dulu semua panjang ruas jalan yang ada di Sleman. Paling panjang, oh berarti cari yang maksimal, paling panjang. Melewati desa apa, oh berarti nanti saya lakukan intersect misalnya, spatial intersect atau mungkin saya buffer dulu atau apa. Nah, terkait dengan bagaimana melakukan analisis ini. Udah selesai. Baru kemudian dieksekusi. Nah, yang kelima ini yang kayaknya paling menantang. Bagaimana
kalian membuat analisis spasio-temporal. Kita punya data Twitter CSV mining, lakukan analisis untuk mencari desa mana yang paling banyak nge-tweet tiap harinya. Ya, ada posisinya, kemudian ada waktunya. Nah, kemudian kalian agregasi dengan data batas desa. Nah, kita coba lihat urut aja. Ini Askal. Gak apa-apa ya Askal ya, tak buka. Cepat aja saya bahas. Oke, tiga-tiganya kayaknya udah menyelesaikan semua pertanyaan. Ya meskipun kayaknya ada yang belum semuanya. Ini yang kemarin. Saya suka ini pertanyaan sekali bagus ya. Jadi, nah ini histogramnya. Mestinya histogramnya per semua apa namanya kecamatan, per kecamatan. Kalau langsung satu kayak gini, informasinya kurang jelas. Kalau kita misalnya pengen dapat kecamatan apa, ini kan intinya persebaran. Nah jadi dari apa yang kalian lakukan itu juga udah bagus. Udah nampilin titik-titiknya ya. Hanya mungkin perlu difilter titik yang ada di lokasi KRB. Kalau daun bencana aja. Nah, kemudian yang ketiga, jarak antar kantor pemerintahan. Ya, kalau ada yang mau komentar silakan. Kalau ada yang mau komentar silakan. Nah, ini yang menarik ya, bagi saya, Askal di sini juga pakai SciPy, padahal saya belum pernah ngasih materi ini. Jadi SciPy ya, SciPy bacanya gimana ya? SciPy itu bisa dipakai untuk melakukan analisis spasial juga, seperti yang di sini ditunjukkan oleh Askal. SciPy itu modul untuk Scientific Python. Scientific Python hampir sama seperti Paisal, hampir sama seperti Paisal, tetapi dia lebih ke umum. Ya, meskipun ternyata di SciPy itu juga ada modul untuk analisis spasial. Dan nanti ketika kita membahas mengenai machine learning, kita akan ketemu lagi dengan SciPy ini, karena dia memiliki banyak modul untuk analisis spasial. Ya, BTW saya kemarin tadi pagi saya kontak lagi si Novi ya, katanya dia mau ngasih materi mengenai KNN. Ya. Kalau bisa, kalau jadi besok Jumat. Nah, tapi kemungkinan saya di Jakarta, jadi kita lihat aja nanti waktunya seperti apa yang pas. Nanti mungkin saya minta bantuan teman-teman untuk buatkan poster kalau jadi. Nah, kemudian ruas jalan paling panjang di Sleman. Langkahnya udah bener ya, kita cari dulu jalannya, kemudian kita cari panjangnya berapa, panjangnya berapa meter. Kemudian dari jalan yang paling panjang, misalnya kita petakan, kemudian kita cari ininya, jalan terpanjang di Sleman melewati desa Blabubra. Ini kan kayak apa namanya detektif. Kita nyari kesimpulan berdasarkan data. Dan terakhir ini terkait dengan nge-tweet. Ini udah menjawab ya, ada desanya, kemudian apa dasenya ini diambil dari data yang ada di sini ya, dari place. Sebenarnya ini akan lebih baik kalau nanti dipotong ya, di intersect atau diagregat dengan data batas desa yang ada di data Sleman yang tadi saya berikan. Kemudian Adrian, salut saya, kalian sudah bisa meluangkan waktu untuk mencobai pertanyaan saya kemarin. Ya sama Adrian, kesehatannya satu. Kalau bisa ada lebih dari satu. Sip, ya ini udah bagus. Jadi paham ya maksud saya. Nanti untuk tugas kemungkinan saya akan minta kalian melakukan analisis macam ini. Entah nanti saya bebaskan, entah nanti ada kriteria tertentu atau saya berikan data ya. Saya belum putuskan nanti deh. Sorry, saya masih ngejar beberapa deadline. Ya, tapi nanti yang kalian kumpulkan adalah IPYNP semacam ini. Jadi kalau udah latihan mungkin akan lebih mudah. Sama, ternyata pendekatannya Adrian sama. Kita pakai data place yang ada di situ, kemudian dikelompokkan per hari. Nah, sebenarnya kemampuan kalian untuk membuat slicing, misalnya dengan log ya, memilih lokasi, membuat indeks, ya, kemudian mengelompokkan data itu udah menunjukkan ya karakteristik awal dari seorang data scientist. Jadi kalian bisa mengolah data dan memahami data itu seperti apa. Yang terakhir Sandi. Saya lihat Sandi yang cukup lengkap. Nah, yang pertama histogram, kita lihat hasilnya aja. Nah, hasilnya kayak gini. Ternyata yang paling banyak fasilitas kesehatan yang ada di Kalasan. Benar nggak? Ya, nggak tahu, nanti kita cek.
nanti ya di minggu ke-8 atau ke-9 yang tadi saya sebut ada namanya exploratory spatial data analysis, itu kita lakukan semacam ini. Kita bikin histogram, kemudian nanti misalnya, wah ini kayaknya kurang jelas. Nah, kita bikin tambah lagi, kita plot dalam bentuk peta, persebarannya seperti apa. Waduh, masih kurang jelas, ya udah saya bikin heat map misalnya. Heat map itu semakin banyak titiknya, maka datanya semakin terang simbologinya misalnya. Nah, itu namanya ESDA. Jadi sambil jalan kita explore datanya, kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, jadi bagus. Jadi udah sampai ke tiap kecamatan, ya, tiap kecamatan diurutkan. Kemudian sebenarnya nggak harus diurutkan juga ya. Kemudian di plotting ininya jumlah fasilitas kesehatan. Nanti silakan yang lain dicek apakah ini udah benar atau belum. Kemudian yang kedua, berapa jumlah fasilitas umum. Ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat nih, dari data plotting begini, ini sebenarnya adalah hasil dari beberapa langkah, jadi nggak cuma satu. Pasti kalau dalam spatial data science, kalian harus ngolah datanya, harus membereskan dulu data yang kotor, misalnya, kemudian melakukan analisis spasial dari situ. Nah, ini terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang harus kalian ambil ketika kalian memutuskan untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga, jarak antar kantor pemerintahan. Nah, memang tadi saya sampaikan ya, ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya misalnya pakai for, jadi ada looping. Untuk semua kantor pemerintahan, cari masing-masing jaraknya. Jadi kan dapat semua. Untuk semua kantor pemerintahan, cari masing-masing jaraknya. Ini menggunakan for. Nanti sebenarnya ya di modul yang kemarin saya siapkan itu ada beberapa fungsi yang pengen saya kenalkan di minggu yang membahas mengenai pandas. Tapi modulnya nggak sempat saya selesaikan. Di situ ada pembahasan tentang fungsi lambda. Kemudian ada pembahasan tentang list comprehension dan dictionary comprehension. Sayangnya, ya mohon maaf saya nggak sempat nulis. Itu waktu cukup panjang untuk nulis itu. But ini udah bagus. Jadi ada jarak dari gedung pemerintahan ke kantor polisi ke gedung pemerintahan. Oh, jaraknya sekian. Kantor polisi jaraknya 0. Kejaksaan ke kejaksaan jaraknya kejaksaan kantor polisi jaraknya sekian meter dan seterusnya. Ini buat apa? Ini salah satunya adalah nanti kita bisa wujudkan dalam bentuk analisis yang namanya OD cost matrix. Jadi nanti bisa dipakai untuk analisis matrix, analisis mengenai seberapa besar persebaran dari atau dispersi dari data yang kita miliki. Nah, ini contoh singkat saja. Sebenarnya dari data ini kemudian kalian bisa bikin matriksnya, yang simbologinya. Yang dekat nanti warnanya kuning misalnya, yang semakin jauh nanti warnanya semakin hitam, misalnya seperti itu. Ini contoh kecil aja. Kemudian yang terakhir, ini yang keempat, ruas jalan paling panjang. Diidentifikasi ruas jalan paling panjang mana, oh ternyata ini. Silakan nanti dibandingkan ya dengan script masing-masing. Ini udah ada di Elok. Kemudian lewat desa mana saja. Paling enak memang dilihat secara visual. Yang terakhir adalah Twitter mining. Nah, ini tricky memang. Saya nggak berharap semuanya teman-teman bisa menyelesaikan, tapi kalau ada yang bisa bagus. Saya lihat dari yang tadi semuanya bisa dan sudah menunjukkan bahwa ternyata teman-teman berhasil mencari kesimpulan dari data yang sebenarnya random aja saya tanyakan. Nah, ternyata hasilnya semacam ini. Nanti bisa disorting biar kelihatan nanti desa yang paling banyak, oh ternyata adalah desa ini, Sariharjo dan Catur Tunggal, karena luas. Jadi banyak yang nge-tweet di daerah situ. Nah, ini BTW ini ada yang masih sama, Catur Tunggal. Artinya harus apa? Harus dilakukan pengolahan lanjutan untuk mengagregasi data yang sama nama desanya. Nah, itu barangkali kuliah kita seperti itu aja ya. Ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya nggak ada. Sip. Ya, silakan kalau ada yang mau absen lagi dan tadi belum bisa. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung? Ya, nanti untuk UTS, yang jelas UTS masih online ya. Untuk soalnya adalah dari slide dari ya video-video yang sudah saya rekam di Elok. Nanti teman-teman silakan dipelajari materinya, dan mungkin ada sebagian yang ya sifatnya sedikit modding ya, meskipun
istilahnya pseudokode. Jadi bukan kode yang benar-benar nanti bisa dijalankan, ya, tapi logikanya. Seperti soal saya untuk ini, untuk pemrograman komputer. Sip, nggak ada lagi, nggak ada pertanyaan. Ya, ada 3 berarti ya yang belum bisa absen 1. Oke, saya save aja. Ya, minggu depan insya Allah adalah pertemuan terakhir kita ya di mata kuliah pemrograman spasial. Jadi nanti saya pastikan dulu untuk minggu ini, Jumat besok, apakah jadi. Si Novi ini juga kebetulan lagi sibuk banget di bulan-bulan ini. Kalau misalnya nanti bisa, saya kabari di grup. Ya, termasuk untuk hari ini ada tugas yang nanti akan saya sampaikan. Seandainya ada yang belum join ke grup WA-nya, silahkan join. Atau nanti nanya ke temannya. Di situ saya ini kan saya sampaikan tugasnya nanti, mungkin nanti malam ya. Mohon maaf saya belum sempat sekarang karena saya juga ditunggu rapat lain. Ya, saya kira itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.